sama Sofi di King Gallery Channel 2. Nah, kali ini Sofi mau mereview salah satu mobil dari keluarga Ford. Kalian mau tahu spek lengkapnya seperti apa dan ada fitur apa aja? So, buat kalian jangan sampai skip videonya. Dan jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Langsung aja kita review untuk bodi depannya. Tapi sebelum itu Sofi mau kasih tahu nih, di sini Sofi punya Ford Everest XLT tahun 2013 dan diesel. Untuk speknya dia tangan kedua, kilometernya baru 87.000, pajaknya dia bulan 11 2022. Wah, jadi masih tahun depan dan baru ulang tahun mobilnya nih. Oke, langsung aja kita review untuk bagian tampak depannya. Ford Everest adalah satu mobil SUV yang paling dicari oleh pasaran juga dan paling laris juga. Karena apa? Karena ini dia diesel, terus dalamnya sangat luas juga, kenyamanannya itu super duper, nggak perlu diraguin lagi. Langsung aja, untuk bagian headlampnya dia menggunakan lampu halogen dan untuk grillnya dia khasnya seperti ini ya. Karena mobilnya gagah, dari tampak depannya ini semua serba besar guys. Nah, di sini untuk grillnya dia dilengkapi dengan warna chrome. Dan untuk emblemnya dia Fordnya ada warna birunya gini ya. Dan untuk fog lampnya dia bulat kecil di sini dan masih halogen dan ada aksen frame silvernya juga gitu ya. Oke, langsung aja kita cek untuk ke bagian samping. Nah, sekarang kita sudah ada di bagian samping sebelah kanan. Seperti biasa kita ulik dulu untuk bagian profil bannya. Untuk bannya dia berukuran 245/70, dia menggunakan ring 16 dan di sini ada emblem Everest-nya. Nah, untuk bagian spionnya dia juga sudah spion sen dan untuk spionnya dia dilapisi berwarna chrome seperti ini ya, dan dia juga sudah regrettable. Lanjut untuk ke bagian atas nih, yang paling keren menurut Sofi adalah dia ada roof rail-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau pulang kampung, tinggal taruh barang aja di atas gitu ya. Kan ada tuh kayak cupnya buat pulang kampung ke atas tuh ada ya. Dan untuk handle pintunya dia berwarna chrome dan untuk bodinya dia masih sangat mulus, dan yang membuat kita gampang naik ke dalam mobil itu adalah footstep-nya ya. Jadi buat kita nggak terlalu tinggi langsung ke atas itu kita menginjak footstep-nya lebih dahulu. Dan untuk bagian kacanya dia sudah dilengkapi juga kaca film ya. Dan untuk bagian tangki bensinnya dia ada di sebelah kanan sini gitu ya. Oke, langsung aja kita cek untuk ke bagian belakang untuk bentuknya seperti apa. Buat kalian jangan lupa untuk tetap stay tune. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian belakang nih. Cukup besar sekali untuk bagian belakang. Nah, yang paling menonjol di sini adalah dia ada kondenya alias ada ban serepnya di bagian belakang gitu ya. Dan di sini dilengkapi dengan spoiler, juga ada stop lamp, defogger pasti, dan juga ada wiper. Nah, untuk bagian bagasinya ini dia bukaannya nggak dari bawah, dia dari samping seperti ini ya. Kita buka ya. Nah, ini sangat luas sekali ya. Dan ini udah dalamnya sangat luas, terus bagasinya juga lumayan luas ya. Kalau menurut aku bisa muat 1-3 koper. Dan ini tuh bagian space dari kursi ketiga, kedua, ke satu itu memang sangat jaraknya itu lumayan jauh ya. Dan untuk sebelah sini kita bisa lihat ada penyimpanan, bisa taruh di sini. Juga untuk toolkits dia disimpan sebelah situ juga. Dan di bagian sampingnya ini dia masih bisa nyelip untuk naruh barang gitu ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu untuk bagian belakang, dan di sini juga ada footstep-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau naikin barang ke atas, jadi kalian bisa naik ke sini dulu gitu. Oke, kita tutup lagi. Nah, biar kalian gak penasaran sama di dalam interiornya, nanti kita cek ke bagian interiornya. Dan di sini untuk bagian lampunya dia panjang seperti ini ya. Bagian lampu belakang juga ada tulisan ukiran Everest-nya gitu. Dan untuk di bagian sebelah kiri dia space-nya tuh dikit ya, karena ini ketutupan sama bannya gitu. Dan sini lumayan lega ya untuk space-nya. Oke, sekian untuk kita review bagian belakang.
Dan gak lupa nih, Sofi tadi belum jelasin kalau di sini juga ada sensor parkirnya itu ada 4 titik, jadi juga udah sangat safety kawan-kawan mobilnya. Oke, langsung aja kita cek untuk ke bagian interior. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam interior Ford Everest XLT tahun 2013. Langsung aja kita review untuk ke bagian dashboard. Untuk bagian dashboard dia masih plastikan semua ya guys. Tuh. Dan untuk AC-nya dia ada 1, 2, 3, 4 titik bentuk bagian depan. Dan masing-masing bentuknya beda ya. Kalau misalkan yang pojok ke pojok itu dia bulat, tapi kalau misalkan di dua sisi head unitnya dia manjang ke bawah. Dan untuk head unitnya dia sudah touchscreen dan ada tombol hazard di atasnya. Dan di sini dia ada kayak untuk misalkan kalian nyimpen e-tol ataupun nyimpen receh itu juga bisa di sini ya. Dan untuk pengaturan AC-nya dia masih manual ya, masih kompor. Dan ada power outletnya juga, dan ada api rokok, dan juga ada storage ke dalam gini. Juga ada cup holder, dan untuk transmisinya dia matic, yaitu ada PRND 3, 2, dan 1 untuk manual. Dan untuk bagian boxnya ini dia ada 2 tingkat ya. Jadi ini yang kedua. Nah, yang satunya adalah ini gitu ya. Jadi emang sangat banyak fungsinya juga ya mobil ini di dalamnya itu. Dan di sini juga ada sun visor, dia kacanya seperti ini ya. Unik banget sih karena dia ada magnet. Nah, jadi tinggal nempel gitu. Dan di sini ada untuk penyimpanan kacamata nih, dia ada 2. Dan di sebelah kiri penumpang juga ada kacanya juga. Dan untuk bagian setirnya dia dilapisi dengan kulit. Dan ini sih masih mulus ya. Terus untuk switch sebelah kanan itu untuk sen dan untuk lampu, sebelah kirinya itu untuk wiper gitu ya. Dan di sini juga ada audio kontrolnya nih, dia tinggal gini-gini aja. Misalnya naik turunin itu untuk volume, ke nambahin volume, atau ke bawah dia untuk mengurangi volume suaranya. Dan untuk rem tangannya, nah dia tarikan seperti ini nih guys, ya. So, jadi dia narik remnya seperti itu. Oke, untuk bagian door trim sebelah kanan dia ada untuk pengaturan power windows-nya, dan di sini nih ada tombol untuk elektrik dari spionnya juga gitu ya. Oke. Untuk AC-nya masing-masing dia ada ya. Untuk bagian belakang itu ada, di tengahnya juga ada. Jadi masing-masing AC-nya itu individual. Dan di sini juga ada lampu bacanya. Dia masih berfungsi dengan baik. So, sekilas untuk bagian interiornya, kalian pasti juga udah penasaran dibanderol berapa sih. Secara mobil Ford Everest adalah mobil keluarga yang sangat amat dicari oleh keluarga kalian juga. Oke, langsung aja kita ke depan. Tapi sebelum untuk harganya, Sofi mau kasih tahu untuk intip mesinnya walaupun hanya sekilas. Oke, tetap stay tune. Oke, nah pasti kalian juga sudah penasaran nih harganya dibanderol berapa sih? Oke, sebelum itu Sofi mau kasih tahu nih, untuk mobil Ford Everest XLT tahun 2012 diesel dia berkapasitas 2500 cc gitu ya guys. Dan kalian mau tahu senyaman apa mobil Ford Everest ini? Karena mobil ini memang terkenalnya sangat nyaman, juga suspensinya juga lumayan sangat baik gitu ya. Oke, langsung aja kita info untuk harganya. Ford Everest XLT tahun 2013, tahun kedua, kilometernya 87.000, pajaknya dia bulan 11 2022. Jadi masih panjang sekali ya. Untuk harganya dibanderol 229 untuk kredit. Wah, di bawah 230 juta kalian sudah bisa bawa pulang Ford Everest 2013 dan diesel lagi. Apalagi mobil ini kalau misalkan udah naik YouTube, otomatis mobil ini biasanya tuh cepat sekali, 1-2 hari pun bisa sold. Jadi mumpung kalian sudah melihat, kalian bisa call Sofi atau tim marketing lainnya untuk menanyakan kira-kira masih ada nggak sih Ford Everestnya. Oke, sekian untuk Sofi review. So, buat kalian yang baru melihat YouTube channel King Gallery dan baru pengen beli mobil bekas, kalau kalian menemukan channel YouTube ini, jangan ragu lagi karena sudah banyak sekali garansi dan jaminan dari showroom. Yang pertama, mobil tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak, mesin dan matic tidak pernah jebol atau mengarah pada jebol, dan kilometernya asli juga surat-surat dijamin keabsahannya no duplikat. Dan semua unit yang ada di King Gallery itu sudah dipagari dari pihak ketiga, yaitu dari inspeksi otospektor. Otomatis semua unit yang ada di King Gallery juga sudah lulus uji inspeksi otospektor. Dan buat kalian yang masih ragu
atau masih khawatir dengan keadaan mobil, bisa banget untuk kalian bawa general check up ke bengkel resmi sesuai brandnya masing-masing. Dan kalau kalian yang baru nonton juga nih dan bertanya ada di mana sih alamat showroom King Gallery berada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12, Z15, Y6, Y7 juga X6, X11. Dan jam operasional King Gallery dari hari Senin sampai hari Sabtu kita buka setengah 9 sampai dengan jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau hari weekend kita buka dari setengah 11 sampai jam 4 sore. So buat kalian yang pengen janjian di luar jam tersebut itu bisa sekali. Pokoknya kita sangat fleksibel. Pokoknya kalian penting udah telepon Sofi atau janjian sama tim marketing yang ada di King Gallery. Dan kalau misalkan kalian nggak bisa datang, itu gampang banget selama kalian masih di Jabodetabek dan masih kita bisa jangkau. Sofi pastikan kalian bisa Sofi bawain unitnya ke rumah kalian. Pokoknya kalian sangat fleksibel kalau beli di King Gallery. Dan pembayaran di King itu juga sangat fleksibel. Itu ada 3 pembayaran. Yang pertama cash, kredit, dan tukar tambah. Tukar tambahnya pun masih bisa cash ataupun kredit. Dan betapa fleksibelnya pembayaran di King Gallery itu. So buat kalian tunggu apa lagi, langsung aja kalau misalkan kalian mau nyari mobil bekas berkualitas, carinya di King Gallery. Oke, sekian, mohon maaf bila Sofi ada salah-salah kata dalam review. Sofi mohon pamit undur diri. Dan buat kalian jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.